warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Silena Vitasari dengan NIM 11111240432 dari kelas 3B. Di sini saya akan memaparkan materi pertemuan keempat, 6, dan 7 untuk memenuhi mata kuliah hukum internasional. Yang pertama, yang akan saya jelaskan tentang pemaparan materi pertemuan keempat. Di pertemuan keempat itu ada presentasi kelompok yang membahas tentang macam-macam sumber hukum internasional. Di dalam macam-macam sumber hukum internasional ada yang pertama perjanjian internasional yang sudah dijelaskan oleh kelompok 1 di minggu sebelumnya atau pertemuan sebelumnya. Lalu hukum kebiasaan internasional dan prinsip-prinsip hukum umum yang diakui oleh bangsa yang beradab. Yang pertama itu ada penerapan dan cakupan hukum kebiasaan. Hukum kebiasaan internasional adalah suatu kebiasaan dapat dijadikan sumber hukum apabila kebiasaan tersebut memulai 2 syarat. Yang pertama itu ada syarat perilaku atau haruslah merupakan fakta dari praktik yang secara umum tuh telah dilakukan oleh negara. Lalu yang kedua ada pelaku yang telah praktikan secara umum tersebut oleh negara atau masyarakat internasional telah diterima atau ditaati sebagai perilaku yang memiliki nilai sebagai hukum. Lalu di hukum kebiasaan internasional itu berlaku untuk semua negara, dan hukum kebiasaan internasional ini juga dapat bersifat universal. Yang terakhir, hukum internasional tidak bertentangan dengan norma jus cogens. Nah, contohnya itu ada prinsip non interferensi dalam urusan dalam negeri suatu negara. Lalu yang kedua prinsip kebiasaan laut, penghormatan hak diplomatik, dan zona identifikasi pertahanan udara atau IDS. Nah, lalu kita selanjutnya ke prinsip-prinsip hukum umum. Yang pertama itu ada prinsip res judicata, lalu yang kedua ada prinsip nullum dilectum nulla, poena sine lege. Lalu yang ketiga ada prinsip nebis in idem. Keempat ada prinsip non retroaktif. Yang kelima ada prinsip good governance. Yang keenam ada prinsip clean governance. Yang ketujuh ada prinsip good faith. Yang kedelapan ada prinsip pacta servanda. Lalu yang kesembilan ada prinsip etikat baik. Itu pemaparan tentang materi pertemuan keempat. Selanjutnya pemaparan materi pertemuan ke-6. Di pertemuan ke-6 ini juga masih tentang membahas sumber hukum. Nah, kalau di materi ke-6 itu membahas sumber hukum menurut para ahli. Menurut Mochtar Kusumaatmadja, sumber hukum adalah jawaban atas pertanyaan di mana kita dapat menemukan hukum. Dalam konteks hukum internasional, sumber hukum internasional dapat berasal dari praktik negara, praktik organisasi internasional, praktik entitas selain negara, dan tulisan para pakar hukum internasional. Sumber hukum internasional menurut Mochtar Kusumaatmadja itu dapat diartikan sebagai yang pertama dasar kekuatan mengikatnya hukum internasional, yang kedua metode penciptanya hukum internasional, lalu yang ketiga tempat diketemukannya ketentuan hukum internasional yang dapat diterapkan pada suatu persoalan konkret. Lalu sumber hukum internasional ini itu dibagi menjadi 2, yaitu sumber hukum material dan sumber hukum formal. Di sumber hukum material itu dapat didefinisikan sebagai bahan-bahan aktual atau nyata yang dipergunakan oleh seorang hukum internasional untuk menentukan kedudukan hukum yang berlaku terhadap suatu peristiwa atau sesuatu tertentu. Nah, di hukum internasional material itu ada fakta sosial politik, kebutuhan masyarakat internasional, terus kebiasaan negara yang berulang bisa menjadi sumber material hukum. Lalu, sumber hukum formal yaitu merupakan bentuk resmi atau alat bukti yang menunjukkan suatu aturan benar-benar berlaku dan dapat diterapkan dalam kasus tertentu. Kalau sumber material kan tadi kan udah dijelasin ya, itu bahan mentah kayak seperti faktor sosial politik, moral kebutuhan. Maka di formal ini tuh sebagai wadah resmi di mana hukum itu tuh bisa dipakai. Nah, terus dalam pasal yang tadi tuh termasuk ke pasal 38 ayat 1 ICJ statuta dalam sebagai statute. Nah,
Terus kalau di dalam pasal berikut, urutan penyebutan sumber hukum dalam pasal 38 ayat 1 tuh, Piagam Mahkamah Internasional tidak menunjukkan urutan pentingnya masing-masing sumber hukum itu sebagai sumber hukum formal, karena hal ini tuh sama sekali tidak diatur oleh pasal 38. Lalu di pasal 38 mengklarifikasikan sumber hukum internasional tuh formal ke dalam dua bagian, yaitu sumber hukum pokok bagi pembentukan hukum internasional dibagi A sampai dengan bagian C, itu pembagian pertama. Lalu pembagian kedua itu atau pembagian tambahan dan pelengkap itu pada bagian D kan. Nah, terus di Statuta of the International Court of the Justice itu atau Statuta Mahkamah Internasional tuh dibagi chapter demi chapter. Kayak chapter pertama tuh tentang Organization of the Court, kayak menjelaskan tentang susunan hakim, ICJ, tata cara memilih hakim dan lain-lainnya. Lalu yang kedua itu ada chapter kedua yang tentang Competence of the Court, itu menjelaskan kewenangan ICJ. Yang chapter ketiga itu prosedur tentang ICJ, kayak proses beracara di ICJ-nya itu. Lalu keempat itu tentang menjelaskan ICJ juga dapat memberikan pendapat nasihat. Lalu chapter kelima atau yang terakhir itu amandemen. Yang terakhir dijelasin di pertemuan 6 itu tentang perjanjian internasional. Perjanjian internasional itu memiliki peranan yang sangat penting dalam hukum internasional. Terus kayak perjanjian internasional ini sebagai sarana untuk meningkatkan kerjasama internasional. Salah satunya kebiasaan perjanjian internasional dibandingkan dengan hukum kebiasaan internasional, yaitu sifatnya tertulis. Itu saja pemaparan pertemuan ke-6. Kita lanjut ke pemaparan pertemuan ke-7. Baik, di pertemuan ke-7 ini kita membahas tentang materi-materi dari kelompok 2 dan kelompok 3. Di kelompok 2 itu membahas tentang subjek hukum internasional. Lalu kalau di kelompok 2 itu membahas tentang pengakuan dalam hukum internasional. Saya akan menjelaskan tentang subjek hukum internasional terlebih dahulu. Nah, subjek hukum internasional itu adalah setiap pihak yang memiliki hak dan kewajiban dalam hukum internasional serta dapat diminta pertanggungjawabannya. Pada awal kembangan internasional, negara dipandang sebagai satu-satunya subjek karena hanya negara yang memiliki kedaulatan dan peran utama dalam hubungan internasional. Syarat subjek hukum internasional itu, untuk menjadi subjek hukum internasional, suatu entitas harus memiliki personalitas hukum atau legal personality. Nah, kecakapan personalitas hukum internasional yang pertama itu mampu mendukung hak dan kewajiban internasional. Yang kedua itu mampu melakukan tindakan tertentu di tingkat internasional. Lalu yang terakhir itu mampu menjadi pihak dalam perjanjian hukum internasional dan mampu melakukan penuntutan atas pelanggaran hukum internasional, memiliki kekebalan dari yurisdiksi nasional, dan dapat menjadi anggota atau berpartisipasi dalam organisasi internasional. Nah, subjek hukum internasional yang diakui itu ada beberapa. Yang pertama itu ada negara. Yang kedua negara seperti pada pasal 1 Konvensi Montevideo pada tahun 1933. Yang kedua ada organisasi internasional. Yang ketiga ada Palang Merah Internasional yang tadi udah dijelasin sama kelompok 3. Lalu yang keempat ada Takhta Suci Vatikan. Yang kelima ada organisasi pembebasan atau bangsa yang memperjuangkan haknya atau National Liberation Organization atau Representative Organization. Lalu ada kaum beligeransi, individu. Lalu ada wilayah perwalian. Lalu ada organisasi internasional non negara atau non pemerintah, perusahaan transnasional atau multinasional. Itu saja pemaparan yang tadi dijelaskan dan rangkuman yang saya tulis. Kurang lebihnya mohon maaf. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.